Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, di pagi hari ini Ibu perhatikan semua anak-anak Ibu cerah-cerah semua. Mudah-mudahan nanti pelajaran yang akan Ibu sampaikan masuk ke dalam otak kita masing-masing. Itu merupakan modal kita untuk bisa kita. Ya, seperti biasanya sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Amin. Baik, ada baiknya kita seperti biasanya menyanyikan lagu wajib. Dari itu kita mulai 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Ya, terima kasih anak-anak itu semuanya. Ya, ketua kelas, apakah semua kita hadir di kelas ini? Hadir, Bu. Ya, bagus. Berikutnya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan supaya pembelajaran kita setiap harinya dapat berlangsung dengan baik. Baiklah, anak ibu semuanya, untuk pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya ibu akan menanyakan kembali pelajaran kita yang sudah lewat, yaitu mengenai surat. Ibu ingatkan kembali ataupun ibu tanyakan, apakah anak ibu semuanya belajar ataupun mengulang pelajaran di rumah? Coba salah satu anak ibu menyebutkan jenis-jenis surat itu ada berapa? Surat resmi, Bu. Bagus. Ibu, surat pribadi, Bu. Ya, bagus. Surat resmi dan surat pribadi. Surat pribadi ataupun surat resmi ataupun surat tidak resmi. Jadi untuk pelajaran kita hari ini akan kita sambung, yaitu mengenai menyampaikan pendapat dan tanggapan secara lisan dengan bahasa yang santun. Pelajaran kita hari ini ialah agar anak-anak ibu dapat lebih jelas menyampaikan pendapat dengan sopan dan menanggapi pendapat pada teman-teman dengan menghargai sikap, dan agar juga diskusi berjalan dengan baik. Mari kita aturan berbicara dengan bergiliran, tidak memotong pembicaraan dan menggunakan bahasa dengan santun. Jadi kita bisa menghargai pendapat orang lain dan bisa memberi pendapat kepada orang lain juga. Anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang pendapat dan tanggapan. Apa itu pendapat? Pendapat adalah pikiran kita tentang suatu hal, sedangkan tanggapan adalah jawaban dari pendapat orang lain tersebut. Contoh, misalkan si Imran mengusulkan, nanti Bu, bagaimana kalau liburan nanti kita ke Prestasi? Nah, kemudian si Imran menjawab, setuju Pak. Seperti itu dia anak-anak ya. Jadi tanggapan dan pendapat dan tanggapan itu seiring dia. Bagaimana anak-anak itu paham semuanya? Setelah tadi anak-anak kami mempelajari tentang menggunakan atau mengucapkan bahasa yang sopan, sekarang Bapak akan membagi anak-anak kami menjadi beberapa kelompok ya untuk berdiskusi. Nah, kelompok pertama Bapak langsung bagi ya. Kelompok pertama, kelompok apa kita bernamanya? Santun Pak. Kelompok santun ya, kelompok santun yang akan bersama dengan Irma, Siti Rahma, kemudian Irani. Kelompok yang kedua, apa kita buat? Kelompok sopan, Pak. Kelompok sopan ya. Kelompok sopan terdiri dari Cindy, kemudian Tuti. Nah, silakan berdiskusi tentang pernyataan apakah dan tanggapan dan pendapat tentang baikkah piket dilaksanakan setiap hari. Baik, Pak. Kepada anak-anak Bapak semuanya, dari penyajian yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kalau contoh yang baik, penyampaian tanggapan ataupun pendapat yang baik itu dengan sopan dan santun, itu kepada anak Bapak semuanya, apakah masih bisa atau bisa memberikan contoh
dari contoh yang Bapak berikan tadi. Siapa yang bisa kira-kira anak-anak Bapak semuanya? Pak. Nah, Dan jadi, berapa kita bukan Pak? itu mungkin salah satu contoh yang baik dan sopan. Dia menanyakan dengan tutur kata. Mungkin itulah salah satu contoh yang baik untuk memberikan pendapat kepada kita semua. Bagaimana anak-anak ibu, sudah selesai tugas diskusinya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, ibu akan menyuruh sekarang setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Yang mana tadi topik permasalahannya adalah perlukah piket dilaksanakan di kelas setiap hari. Nah, di sini kelompok santun, silakanlah presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok santun akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, dengan tadi pertanyaannya, perlukah piket dilaksanakan setiap hari di kelas? Perlu Bu, sangat perlu. Kenapa bukannya Bu? Karena kalau kita laksanakan piket setiap hari Bu, berarti kita menjaga kebersihan lingkungan dan kelas kita sehari-hari, sehingga kita belajar di kelas ini dengan nyaman Bu. Bagus sekali untuk kelompok santun. Tepuk tangan untuk kelompok santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum. tadi kelompok santun itu telah mencontohkan bagaimana menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang bagus. Jadi anak-anak ibu sekalian, kalau kita menyampaikan pendapat harus dengan bahasa yang sopan dan santun. Baik anak-anak, kita tadi sudah melakukan simulasi tentang bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana tadi kelompok sopan memberikan tanggapan kepada kelompok santun. Jadi anak-anak semua sudah mengetahui bahwasanya pelajaran hari ini adalah bagaimana kita mampu menyampaikan pendapat dan menanggapi pendapat dari teman kita secara sopan dan santun dan tentunya saling menghargai. Nah, Rahma, gimana tadi nak perasaannya tentang menyampaikan pendapat di hadapan teman-temannya? Awal mulanya Bu, saya takut sekali Bu. Tapi lama-kelamaan saya juga senang Bu bisa menyampaikan pendapat kami tentang bagaimana usaha Ibu agar dibuat di kelas tugas piket harian, karena dengan itu Bu kita bisa belajar dengan nyaman, tenang Bu. Iya, terima kasih. Si Rahma tadi katanya dia ketika menyampaikan pendapat merasa aman, merasa nyaman. Nah, karena apa coba? Cindy, kenapa kira-kira si Rahma merasa aman, nyaman tadi memberikan pendapatnya di hadapan teman-temannya? Mungkin Bu, karena dia itu sudah mengerti Bu bagaimana memberikan pendapat Bu. Iya. Kalau Tuti gimana? Dia merasa senang Bu karena pendapatnya disenangi semua orang. Oh iya, tentunya kita merasa pendapat kita berani mengeluarkan pendapat ketika semua yang ada di kelas kita atau teman-teman kita memberikan penghargaan. Kita menunjukkan saling menghargai sehingga tidak ada perasaan tidak nyaman bagi kita. Jadi demikianlah anak-anakku pelajaran kita hari ini. Semoga untuk apapun yang kalian rasakan nanti ketika melakukan atau menyampaikan pendapat dan memberikan atau menjawab yang menanggapi pendapat teman-teman, tetap kita harus mengedepankan sopan santun dan saling menghargai, karena setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Disitulah kita harus memiliki
tanggapannya bisa nanti berasal dari orang